Oke, pertama-tama kita buat magic circle dulu ya. Jadi ambil benangnya, jepit di antara dua jari, jari telunjuk sama jari tengah. Terus pakai jari yang lain buat ngejepit bagian bawahnya, ekornya ngadep ke kita. Nah, dari sini kita buat magic circle, jadi pakai tangan kanan, dua jari begini, dari bawah benangnya, kita twist. Nah, jadi bentuknya begini. Dia ke atas gini. Ini kita tahan. Terus hakpennya kita masukin dari atas. Terus kita ambil benang yang ini. Dan bikin satu chain. Begini. Nah, ini udah jadi magic circle. Nah, ini cara pegangnya ini begini ya. Terus yang ini tahan di sini aja. Nah, di dalam magic circle ini kita bakalan bikin 6 single crochet. Cara bikin single crochet, pertama masukin dulu hakpennya dari atas ke bawah, kena ke dua loop ini ya, ada dua benang di sini. Kita ambil benang yang ada di jari kita ini dari bawah ke atas, gini. Jadi bukan begini ya, tapi dari bawah dulu, begini. Buat loop, jadi sekarang ada dua loop di hakpen. Next, kita selesain dengan cara tarik satu loop lagi, masukin ke dua loop ini. Nah, ini satu single crochet. Sekali lagi, satu single crochet, masukin hakpennya dari atas ke bawah, tarik benangnya ini buat loop dari bawah ke atas. Terus selesain dengan cara buat loop lagi, tarik ngelewatin dua lubang ini. Dua single crochet. Kita bikin lagi hakpennya dari atas ke bawah, terus buat loop dari bawah ke atas, terus selesain. Sekali lagi, ini yang keempat, hakpennya masukin dari atas ke bawah, terus tarik dari bawah ke atas, selesain. Nah, ini kita udah jadi 4, jadi dia bentuknya kayak V kecil-kecil gini. Kurang 2 lagi, masukin hakpennya dari atas ke bawah, buat loop dari bawah ke atas. Terus selesain. Terakhir, masukin hakpen dari atas ke bawah, buat loop dari bawah ke atas. Selesain. Nah, ini udah jadi 6 single crochet. Ditarik tapi nggak usah sampai bener-bener rapet. Nah, dia jadi rapat gini kan ya, jadi kayak lingkaran, makanya disebut magic ring. Nah, dari sini nggak usah terlalu rapet supaya nanti nggak susah. Kita cari stitch pertamanya kan di sini nih. Kita masukin hakpen kita ke stitch pertamanya dari atas ke bawah, kayak gini. Masukin ngelewatin dua loop ini yang kayak bentuknya V kecil-kecil ini, kayak gini ya. Terus tarik dari bawah ke atas buat loop. Nah, kita bikin single crochet di sini. Kita bisa tandain dulu yang pertamanya. Oke, next kita bakalan buat satu single crochet lagi tapi di stitch sebelahnya. Ini stitch yang ini, terus stitch sebelahnya. Kayak gini ya, masukin di kedua loop ini. Ini namanya front loop, loop depan, sama back loop, loop belakang. Ambil benangnya dari bawah, buat loop ke atas. Terus diselesain, jadi satu single crochet. Nah, jadi kita bikin satu. Nah, sekarang kita mau increase nih. Increase itu masukin 2 single crochet, tapi di satu lubang yang sama. Kalau kita tadi kan satu stitch, satu single crochet. Kalau sekarang kita masukin 2 single crochet ke satu stitch ini. Jadi ini single crochet yang pertama. Ya, dimasukin dari atas ke bawah. Terus tarik benangnya dari bawah ke atas buat loop. Nah, sekarang jadi ada 2 loop, terus diselesain, tarik 1 loop lagi ngelewatin 2 ini.
Nah, di sini kita bikin sekali lagi di lubang yang sama. Jadi masukin hakpennya di lubang yang sama. Tarik benangnya dari bawah ke atas. Jadi ada 2, terus tarik lagi, ngelewatin 2 loop ini. Nah, itu increase. Sekarang kita ulangin lagi polanya. Jadi tadi kan 1 1 increase. Sekarang kita ulangin lagi. 1 di sini, 1 di sini, terus increase di sini. 1 single crochet, masukin dari atas ke bawah ini, terus tarik benangnya buat loop dari bawah ke atas. Jadi sekarang ada 2, selesain dengan tarik 1 loop lagi ngelewatin 2 ini. Terus stitch selanjutnya 1 single crochet lagi, dan terakhir kita mau bikin increase, 2 single crochet di stitch yang sama. Ini single crochet yang pertama, kayak gini ya. Ini tarik, terus diselesain. Sekali lagi di lubang yang sama. Masukin, buat loop, selesain. Oke, sekarang total stitchnya jadi ada 8. Di round yang ketiga, polanya adalah 1 single crochet, terus increase. 1 single crochet, terus increase lagi. Sini 1 single crochet, jangan lupa ditandain. Terus di stitch sebelahnya kita increase, 1 single crochet, sekali lagi di lubang yang sama. Oke, sekarang kurang lebih udah paham kan ya tentang cara buat single crochet dan magic ring. Kalau misalnya masih belum paham, nanti aku cantumin link buat ke video yang khusus tentang magic ring atau single crochet. Selanjutnya buat ngelengkapin polanya, tadi kan kita udah bikin 1 terus increase. Sekarang di stitch selanjutnya 1 single crochet, terus di stitch selanjutnya 2 single crochet atau increase. Ini 1, 2 di lubang yang sama. Selanjutnya 1 single crochet di sini, dan di stitch selanjutnya 2 single crochet. 1, 2. Next, 1 single crochet, terus di sebelahnya 2 single crochet. Oke, sekarang kita punya 12 stitch. Oke, di 3 round berikutnya kita cuma akan bikin 1 single crochet per stitch buat round keempat, 5, dan 6. Ini single crochet yang pertama, single crochet yang kedua. Ya, kita bikin sampai 12, jadi 1 single crochet di setiap stitchnya. Oke, round yang keempat udah selesai. Sekarang kita masuk ke round yang kelima.
1 single crochet di setiap stitch. Jangan lupa pasang stitch markernya. Oke, round ke-6 udah selesai. Sekarang round yang ke-7 kita bakalan ngelakuin yang namanya decrease. Jadi polanya adalah 1 single crochet, 1 single crochet, terus decrease. Caranya, ntar lagi aku tunjukin. Jadi kita bikin dulu 1 single crochet. Jangan lupa ditandain. Terus 1 single crochet lagi. Nah, decrease itu jadi kan setiap stitch itu bentuknya kayak V kecil-kecil gini ya, dan dia punya 2 loop gini. Yang tadi aku bilang ada front loop, ada back loop. Nah, sekarang kita cuman ambil front loopnya doang. Ini kita balikin lagi dulu. Nah, kita masukin hakpennya. Kalau yang biasa kan langsung semua gini ya, ngelewatin 2 gini. Kita cuman mau masukin ke front loopnya aja, kayak gini. Terus langsung ke sebelahnya masukin front loopnya juga. Nah, jadi kita ngegabungin 2 stitch jadi 1 dengan cara masukin ke front loop aja. Terus seperti biasa, buat loop, jadi tarik dari bawah ke atas kayak gini. Jadi sekarang ada 2 loop dan diselesain. Nah, ini namanya decrease. Jadi 2 stitch digabung jadi 1. Oke, kita lanjutin dulu. Next, kita bikin single crochet pertama, terus single crochet kedua, terus kita decrease. Jadi masukin di front loopnya aja di sini. Terus di sini masukin di front loopnya juga. Nah, terus bikin loop kayak bikin single crochet biasa. Tarik dan selesain. Nah, lanjut, kita ada 4 stitch lagi, jadi 1 single crochet, 1 single crochet, dan decrease. Ini decrease, masukin ke front loopnya. Yang pertama, front loop yang kedua. Kemudian tarik dan selesaikan. Oke, kurang lebih jadi bentuk sayapnya nanti kayak gini. Kita nggak akan gembungin, karena kalau digembungin jadi aneh ya. Karena sayap kan harus pipih gini. Supaya jadi pipih, kita bakalan penyet ini. Jadi kita ratain dulu. Ini kan yang stitch pertama ya. Stitch pertama ini kita tempelin sama stitch kedua dari hook. Jadi ini stitch yang kita baru buat, kita tempelin sama yang ini, yang kedua dari hook. Nah, ini stitch pertamanya, masukin dulu benangnya biar tetap di tengah aja. Kayak ini ya, ini stitch pertama, terus stitch kedua dari hook, 1, 2, kita masukin. Nah, jadi sekarang ada ngelewatin 4. Kita bikin single crochet di sini. Jadi tarik loop, terus selesain. Jadi 1. Next, di sebelahnya tinggal diikutin aja, jadi masukin ke yang ini sama yang di belakangnya. Jadi harus segaris, buat loop, terus selesain. Saya lagi kita buat di sini dan di belakangnya. Nah,
begini, segaris. Kita buat loop dan buat 1 single crochet. Terakhir, jadi kita ada 4 single crochet ya totalnya. Ini yang ini di ujung banget, kayak gini. Kita bikin 1 single crochet. Dah, jadinya penyet sayapnya dan udah ketutup. Nanti kita langsung rajut ke badannya juga. Ini sisain dikit aja. Tarik. Ambil jarum dan kita rapiin benang sisanya ini, ekornya. Kita masukin ke ini ya, jadi kalau dari samping yang bagian ekor, kita bisa masukin di tengah-tengah yang ini. Nah, ini di tengah, terus bisa dibawa kemana aja. Aku mungkin bawa ke sini. Oke, terus diselip-selipin aja di antara VV yang ini. Kayak gini, ini 1. Terus mungkin sekali atau 2 kali lagi di sebelahnya. Kayak gini. Oke. Kalau udah rata, ini bisa digunting aja. Oke, udah jadi sayapnya. Buat 1 kali lagi, buat sayap jadi kanan kiri, terus nanti kita rajut ke badannya. Aku juga bikin versi warna hitam sama abu-abu, jadi sebenarnya kan originalnya warna ini nih, penguin, baby penguin. Kalau yang warna abu-abu ini aku bikin dengan cara spiral, jadi tiap roundnya itu nggak ada slip stitch sama chainnya, langsung disambung aja terus. Bedanya dia ada agak sedikit miring gitu jadinya ya, tapi nggak kelihatan sambungannya. Sedangkan kalau di sini itu kayak bisa bener-bener lurus gini, nih, muter gitu itu lurus terus, cuman jadi kelihatan ada sambungannya. Kalau dari atas juga lingkarannya lebih kayak perfect gitu ya. Sedangkan yang di sini dia bentuknya spiral, kelihatan nggak ya? Kayak keong gitu. Tapi either way, dua-duanya juga boleh, jadi bebas, terserah kalian lebih suka yang mana. Mungkin lebih simple yang ini karena langsung aja nggak ada slip stitch sama chain, tapi harus diingat-ingat stitch pertamanya yang mana, ditandain pakai stitch marker. Kita mulai dari buat magic ring. Ada banyak cara buat bikin magic ring. Menurutku yang paling gampang itu, jadi ambil benangnya, terus dijepit pakai jari telunjuk dan jari tengah. Ekornya ngadep ke kita. Ya, kayak gini. Kurang lebih berapa ya? 15 cm. Terus ekornya ini kita tahan kurang lebih kayak gini, pakai jempol. Dan di bagian sini kita putar. Dari bawah. Pakai 2 jari gini. Kita putar dari bawah kayak gini. Nah, jadi bentuknya begini, terus begini, yang ini di atas. Terus kita tahan aja di sini, di bagian sambungannya. Terus kita masukin hook dari atas, terus ambil benangnya, bikin loop kayak gini. Boleh dibenerin dikit, terus chain 1. Nah, ini udah secure. Sekali lagi, jadi jepit pakai 2 jari, ekornya ditahan pakai telunjuk, terus pakai 2 jari kanan, kita putar dari bawah gini ke atas. Masukin hakband dari atas, ambil loop, dan buat 1 chain. Oke, dari sini kita buat 6 single crochet. Caranya, masukin hakband lagi dari atas ke 2 benang ini.
jadi ekornya ikut di sini ya. Masukin dari atas, ambil, tarik, bikin loop. Jadi sekarang kita punya 2 di hakpen kita. Terus tarik sekali lagi, dan jadi 1 single crochet. Yuk kita ulang lagi. Jadi ditahan pakai jari tengah atau boleh kayak gini ditahan. Yang ini, nah kayak gini supaya nggak lepas-lepas. Ini aku sukanya tahan gini aja ya. Ininya diusahain loopnya itu segede batangnya ini, batang hakpennya. Jadi nanti kalau pas diginiin itu masih bisa masuk gitu, bagian yang runcing ini. Oke, sekali lagi single crochet caranya. Masukin hakpen dari atas, terus tarik benang dari bawah, bikin loop. Jadi ada 2 sekarang. Terus tarik sekali lagi. Jadi 2 single crochet. Biasanya aku suka tandain ini pakai stitch marker supaya nggak lupa. Kayak gini, ditandain aja di stitch yang pertama. Bentuknya kayak V gini. Kayak gini. Nah, kita masih butuh bikin 4 lagi. Nih, ditahan aja boleh pakai jari telunjuk. Kalau takut kayak lepas ini terus jadi kebesaran. Kalau kebesaran, ditarik pakai telunjuk kiri. Masukin hakpennya dari atas, ambil benang ini dari bawah, bikin loop. Jadi sekarang punya 2 loop di sini. Terus tarik sekali lagi, bikin loop lagi. 3 single crochet. Sekali lagi, masukin hakpen dari atas, ambil benang dari bawah, bikin loop. Terus sekali lagi tarik. Masukin hakpen dari atas, ambil benang dari bawah, bikin loop. Jadi ada 2 loop di hakpen sekarang. Terus ditarik. Selesai. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Masukin hakpen dari atas, tarik dari bawah begini. Jadi ada 2 loop sekarang. Terus selesaikan. Nah, sekarang kita udah punya 6. Ini bisa dicari ekornya tadi. Yang ini, terus stitch terakhirnya kita tekan, kita tahan. Ini ya, kita tahan. Terus yang ekornya ini kita tarik. Nanti dia pelan-pelan nutup. Nah, mulai kelihatan kan? Nggak usah ditarik sampai nutup banget. Ya, mungkin disisain sedikit inilah. Ya, makanya disebut magic ring. Karena dia bentuknya jadi ring begini. Oke, dari sini nggak usah rapet-rapet. Nanti kita bisa tarik lagi. Dari sini kita slip stitch buat matiin selesaiin round ini ke stitch yang pertama. Kita slip stitch, caranya masukin kayak gini, kedua loop ini ya. Jadi ada loop depan, loop belakang, front loop, back loop. Kita masukin dua-duanya, bentuknya kayak V kecil. Terus ambil benang yang dari gulungannya ya, bukan ekornya. Takut salah. Sekali lagi ya, ini kan tadi kayak gini, udah ditarik. Kita masukin dari atas ke stitch pertama. Terus tarik benang dari bawah. Jadi kayak bikin single crochet ya. Sekarang kan ada 2 loop nih. Tapi jangan ditarik selesain, langsung bawa loop ini keluar. Itu namanya slip stitch. Terus kita bisa tarik buat rapetin yang ini. Nah, jadi lingkarannya. Setelah slip stitch, 1 chain. Nah, kalau dirasa masih kurang rapet, ini masih bisa ditarik lagi. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang kita mulai di round yang kedua, itu kita bikin 2 single crochet di setiap stitch ini. Kan tadi ada 6 stitch.
kita bikin masing-masing 2, jadi nanti totalnya ada 12 stitch. Nah, proses ini memasukkan 2 single crochet ke satu stitch namanya increase. Bisa disebut juga namanya increase, karena dia nambahin hitungan gitu kan. Oke, kita mulai. Jadi, yang ini tuh nggak dihitung ya, chain ini nggak dihitung. Kita mulai dari yang sini. Stitch pertama kita tadi, kita masukin lagi. Dari atas ke bawah, buat loop. Jadi ada 2, terus selesaiin. Bikin 1 single crochet lagi di lubang yang sama. Jadi masukin lagi nih dari atas ke bawah, terus tarik benangnya ke atas. Jadi 2 loop, terus selesaikan. Oke, jangan lupa yang pertama harus kita tandain, jadi biar nggak lupa hitungannya. Yang pertama. Oke, next kita lanjut ke stitch berikutnya. Kita juga bikin 2 single crochet di sini atau increase. Jadi masukin ke sini. Terus tarik. Bikin loop begini, jadi ada 2, terus tarik lagi buat selesain. Sekali lagi di lubang yang sama, 1 single crochet. Masukin ke lubang yang sama, ini ditarik buat bikin 1 loop lagi, terus diselesain kayak gini. Oke, lanjutkan aja sampai akhir dari round ini. Aku akan tetap sambil peragain single crochet ya. Mungkin kalau ada yang belum ngerti, aku bakalan tetap tunjukin caranya. Oke, di stitch berikutnya ini 2 single crochet. Yang pertama masukin dulu, tarik benangnya dari bawah. Jadi bukan dari atas gini ya. Kita tariknya dari bawah. Begini. Terus diselesain. Sekali lagi, 1 single crochet di stitch yang sama. Oke. Terus di stitch berikutnya, 2 single crochet. Masukin, tarik dari bawah, terus diselesaikan. Sekali lagi, di stitch yang sama, masukkan, tarik benangnya dari bawah, terus diselesain. Stitch berikutnya 2 single crochet lagi, masukin dari atas, bikin loop dari bawah, jadi sekarang ada 2, terus tarik buat selesain. Sekali lagi di stitch yang sama, masukin, buat loop, terus tarik kayak gini. Stitch berikutnya masukin, terus tarik dari bawah, bikin loop, tarik, selesaiin. Sekali lagi di lubang yang sama, masukin, tarik benang dari bawah, selesaiin. Oke, yang terakhir ini jangan sampai terkecoh ya. Yang terakhir ini kan sebenarnya slip stitch terus chain yang kita buat di round sebelumnya. Jadi ini tuh nggak termasuk single crochet. Kalau bingung kita bisa hitung aja, kan maunya akhirnya 12 stitch kan. Kita hitung aja dari stitch pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah 12. Jadi saatnya sekarang kita selesain roundnya dengan slip stitch ke stitch yang pertama, terus 1 chain. Jadi selalu 1 chain setiap habis slip stitch. Kita buka dulu stitch markernya. Oke, ini yang slip stitch. Jadi di skip, ini chainnya juga di skip. Kita langsung ke stitch yang pertama. Ini ya, masukin dari atas. Terus tarik. Jadi ada 2 loop, tapi jangan diselesain. Jadi langsung tarik loop ini keluar. Kita udah jadi 2 round sekarang. Kalau misalnya sambil berjalan ya, lubang yang tengah ini tiba-tiba jadi besar lagi, itu tinggal ditarik aja sih. Nanti dia nutup.
Nanti kita akan matiin supaya nggak kebuka-buka lagi. Nunggu agak besaran aja. Oke, lanjut di round yang ketiga. Jangan lupa setelah slip stitch ini tadi satu chain dulu. Terus kita di round yang ketiga ini polanya adalah satu single crochet di sini, terus next stitch 2 single crochet. Jadi di stitch selanjutnya 1 single crochet, terus 2. Kalau tadi kan 2 semuanya ya, 2, 2, 2, 2. Sekarang 1, terus 2. 1, 2. 1, 2, sampai selesai. Jadi nanti totalnya bakalan ada 18 stitch. Oke, kita masukin ke lubang yang sama persis kayak yang kita slip stitch tadi. Di sini ya. Jadi jangan sampai ke skip ke sebelahnya. Di sini. Kita masukin ke stitch yang pertama. Terus buat satu single crochet. Jangan lupa ditandain lagi. Nih ya. Oke, sesuai polanya yang pertama tadi ada satu single crochet, terus next kita bikin 2 single crochet. Oke, kita bikin yang pertama dulu. Jadi masukin dari atas, tarik ke bawah, bikin 2 loop, terus tarik lagi. Ya. Sekali lagi di stitch yang sama. Masukin dari atas, tarik benangnya dari bawah, terus tarik buat selesaiin. Nah, ini ada 1 di stitch yang ini, yang di sini ada 2. Kita lanjutin sampai round ini selesai. Jadi 1, 2 single crochet, 1, 2 single crochet. Jadi 1 increase, 1 increase. So, next ini aku udah nggak tunjukin lagi cara buat bikin single crochet. Oke, next kita bikin 1 single crochet. Terus di stitch selanjutnya 2 atau increase. Ini 1, 2. Next 1. Selanjutnya 2 single crochet di stitch yang sama. Next 1. Next 2. Stitch berikutnya 1 single crochet. Selanjutnya 2. Nah, ini udah mulai kelihatan kan ya. Kalau bingung bisa dilihat sih sebenarnya. Kalau yang satu tuh cuman ada 1 V gini. Kalau yang increase dia kayak ada 2 V kecil gini. Nempel. Terakhir 1 single crochet di sini. Terus terakhir 2 single crochet. 1, 2. Oke, jangan lupa, jangan terkecoh yang ini tuh slip terus chain. Kita skip dua-duanya. Kita langsung slip ke stitch yang pertama. Oke. Kita copot dulu. Masih ingat kan ya yang pertama di mana? Di sini. Jadi ini slip, ini chain, kita skip. Terus yang ini. Stitch pertama. Kita slip stitch ke sini. Masukin, tarik dari bawah. Jadi ada 2 loop. Terus langsung ditarik lagi keluar. Jangan lupa chain. Sekarang ke round yang keempat, masih sama. Tapi sekarang polanya 1 single crochet, selanjutnya 1 single crochet lagi, baru increase.
Jadi 1, 1, increase. 1, 1, increase. Kita masukin hakpennya ke stitch yang sama kayak tadi kita bikin slip stitch. Jadi jangan di sebelahnya ya. Tetap di stitch yang sama. Kayak gini, masukin. Terus bikin 1 single crochet. Terus ditandain. Gini. Jadi ini slip chain, terus ini stitch pertama kita. Oke, next kita bikin 1 single crochet. Nih ya, 1 single crochet, nextnya 1 single crochet. Terus di nextnya kita bikin increase. Single crochet pertama, single crochet kedua di lubang yang sama. Nah, jadi gitu polanya. 1, 1, increase. 1, 1, 2. Kita lanjutin sampai roundnya selesai. Udah mulai kelihatan? Jadi ada 1, 1, increase. 1, 1, increase. Ini slip stitch kita yang tadi, sama ini chainnya kita skip. Kita langsung ke stitch yang pertama. Ke stitch yang pertama, masukin, tarik loop dari bawah, tapi jangan ditarik lagi, langsung keluarin aja. Terus chain. Oke, kita udah selesai round yang keempat. Di round yang kelima sekarang, tinggal ditambahin aja. Kalau tadi satunya 2 kali baru increase, sekarang satunya 3 kali baru increase. Jadi 1, 1, 1, increase. 1, 1, 1, increase. Oke, langsung aja kita masukin hakpennya ke stitch pertama tempat kita buat slip stitch tadi. Tetap di lubang yang sama ini. Buat 1 single crochet. Terus sebelahnya 1 single crochet. Ya, 1 yang kedua, terus ini 1 yang ketiga. Baru kita increase di sini. 2 single crochet di lubang yang sama. Nah, gitu ya, satunya 3 kali. 1, 1, 1, increase. Oke, let's go. Udah mulai hafal kan patternnya? Aku fast forward aja ya, sampai ke akhir round ke-5 ini. Dan terakhir, ini kita skip ya, slip stitch yang tadi sama chain kita skip, langsung ke stitch yang pertama. Ini slip stitch ke stitch pertama, terus langsung chain. Oke, sebelum lanjut, kita bisa tandain dulu persis di loopnya ini. Jadi supaya nggak lepas. Terus kita bisa matiin yang di tengah ini. Kita balik, nih ya lubangnya. Kita tarik dulu aja. Gini, ya udah rapat kan? Masukin jarum, pakai jarum plastik yang besar gini. Terus kita pilih aja ada loop mana yang paling deket. Misalnya yang ini nih, aku mau masukin ke sini. Nah, kayak gini. Bebas di mana aja. Yang penting nggak tembus sampai depan. Jadi cuman kecil aja di belakang. Kita tarik. Nah, tapi jangan sampai mentok. Jadi sisain loop dikit. Terus kita masukin aja ekor yang tadi ke loop ini. Terus ditarik. Nah, dari sini tuh sebenarnya udah rapet. Kalau masih mau make sure supaya secure, bisa diselip-selipin lagi, dimasuk-masukin ke jahitan yang lain. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, biarin gini aja. Toh nanti ini bagian dalam bonekanya. Jadi nggak akan kelihatan juga. Oke, lanjut ke round increase yang terakhir. Oke, di round yang ke-6 ini polanya single crochetnya 4 kali baru increase. Jadi 1, 1, 1, 1, increase. Satunya 4 kali. Oke, mari kita mulai. Nah,
masukin lagi ke stitch pertama, sama kayak slip stitchnya, kayak gini. Terus bikin single crochet di sini, terus ditandain. Next kita bikin satu single crochet. Ini single crochet yang kedua, terus single crochet yang ketiga, single crochet keempat, terus increase. Jadi 2 di lubang yang sama. 1, 2. Jadi gitu ya polanya, 1, 1, 1, 1. Increase. Oke, round yang ke-6 ini udah hampir selesai. Jadi single crochet pertama, next single crochet kedua, next single crochet yang ketiga, terus single crochet keempat, dan increase. Oke, ini slip stitch sama chain ya, kita skip, langsung kita slip stitch ke stitch yang pertama. Akhir round ke-6 ini kalau bentuknya agak kayak segi 6 itu nggak apa-apa, nanti lama-lama jadi bulat juga kok kalau kita lanjutin. Setelah round yang ini kita nggak akan increase lagi, jadi satu single crochet di setiap lubang. Kita lanjutin, di round yang ke-7 ini kita mulai bikin bentuk mukanya gitu ya, yang ada putih-putihnya itu. Jadi kita bikin dulu 13 single crochet. Ini yang pertama selalu dimasukin ke tempat yang sama kayak slip stitchnya. Ini yang di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini yang terakhir, karena kita mau bikin 13 single crochet, yang terakhir ini agak beda. Jadi kita masukin kayak biasa, terus tarik loopnya ke atas sampai ada 2. Terus kita mau ganti warna. Jadi di yang terakhir ini kita udah ganti warnanya. Ini boleh dilepas aja. Terus ambil warna barunya. Jadi ambil yang warna putihnya, sisain kira-kira ya 5 sentian boleh lah. Gini ya, kita tarik aja kayak gini, masukin. Nah, jadi nyelesainnya pakai warna putih. Terus kita bisa iketin aja, jadi ekor yang putih ini sama benang ungunya. Jangan digunting dulu ya, jangan digunting. Ini kita tali biasa aja, nggak usah terlalu seret, secukupnya. Double knot gini. Terus ya udah, biarin aja mereka menggantung. Jadi antara ekor yang ini sama yang ungu nanti kita sambung lagi kan. Ini yang ungu kalau jadi agak kendor, kita bisa tinggal tarik aja. Toh nanti juga masih kita tarik lagi. Oke, lanjutin. Jadi setelah ini kita mau bikin 3 single crochet pakai warna putih. Jadi yang 2 normal, terus yang ketiga nanti kita ganti warna lagi ke warna ungu lagi. Oke, ini 1, 2. Yang ketiga jangan diselesain dulu. Nah, terus kita tuker. Ini ke sebelah kanan, terus benang ungunya ke sebelah kiri. Nah, ini kita selesain ya pakai warna ungunya. Gini. Nah. Oke. Sekarang kita bikin 4 single crochet warna ungu. Jadi 3 normal, terus yang keempatnya ganti warna lagi. 1, 2, 3, jangan diselesain. Kita ambil, ini taruh bawah, ambil yang putih. Ini sambil ambil, sambil agak ditarik-tarik gitu ya, biar agak lebih kencang yang tadi. Oke, kita selesain pakai yang warna putih ini.
Nah, terus 3 single crochet warna putih. 1, 2, 3, tapi jangan diselesain. Taruh bawah. Kita lanjutin lagi pakai warna ungunya. Kayak gini. Nah, nanti sisanya kita tinggal selesain pakai warna ungu. Di sini yang putih kita bisa gunting dulu. Sini ya, 5 cm lah, cukup. Terus yang putih ini kita iketin sama ungu yang masih jalan. Di double knot. Oke. Jadi begitu cara pergantian warnanya. Nanti di row-row selanjutnya kurang lebih kayak gitu, tapi beda hitungan aja. Ini tadi stitch markernya kemana ya? Oke. Kita bisa selesain pakai warna ungunya. 1 single crochet di setiap stitch. Oke, ingat ya, yang terakhir bukan slip stitchnya ini, jadi hitung mundur aja. Kalau ini yang stitch pertama, chain, slip. 2 ini kita skip. Jadi ini yang terakhir. 1 single crochet. Oke. Terus kita slip stitch lagi ke yang pertama. Yang pertama, slip stitch, slip, terus chain. Next kita mau bikin 12 single crochet. Yang pertama, ini yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini yang ke-11. Terus yang ke-12 ini kita ganti warna. Ya, 12, jangan diselesain. Kita sambung pakai yang putih lagi. Kurang lebih 5 cm. Langsung ditarik. Terus ekornya kita double knot sama ungu yang masih berjalan. Ini hakpennya tetap di sini aja. Soalnya kalau hakpennya copot, nanti waktu ditali ya ketarik semuanya. Tuh. Oke, ini double knot. Ini belakangnya kayak gini. Yang tadi, ini kan yang pertama, magic ring. Terus ini ekor putih yang 1, ini ekor putih yang 2. Oke, selanjutnya kita bikin 5 single crochet warna putih. Yang ini dibiarin aja. Di bawah ini ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, tapi jangan diselesain. Nah, taruh bawah, terus kita ambil ungunya. Ini ya, di bawah. Ditahan aja gini. Kita ambil ungunya. Nah, kayak gini. Terus bikin 2 single crochet warna ungu. Ini 1, terus 2, langsung ganti warna. Ini taruh bawah, ambil putihnya lagi, jangan sampai salah ambil. Kalau bingung, yang ekor-ekor ini bisa dipotong agak pendek. Oke, kita bikin 5 single crochet lagi yang warna putih. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti warna lagi. Nih ya, ungunya di atas gini, di bawah ke kiri. 6.
Oke, hakpennya jangan dilepas. Kita gunting putihnya. Terus kita tali ekornya sama yang ungu ini. Oke, double knot. Nah, jadi belakangnya kayak begini. Tapi depannya rapi tuh. Oke, ekornya ditahan aja di dalam. Oke, kita selesain roundnya ini 1 single crochet di setiap stitch pakai warna ungu. Oke, round yang selanjutnya ini round ke-9 itu sama persis kayak round yang ke-8 barusan. Jadi 12 yang warna ungu, terus 5 warna putih, 2 warna ungu, 5 lagi warna putih, terus 12 lagi ungunya. Let's go. Oke, single crochet yang ke-12. Nah, ganti warna. Terus ekornya ditali. Tahan. Kita bikin 5 single crochet warna putih. Yang kelima, ganti warna lagi. Terus 2 warna ungu. Oke, yang kedua ganti warna dulu. Terus 5 lagi warna putih. Ini yang kelima, jangan diselesain dulu, taruh bawah, ambil ungunya, selesain pakai warna ungu. Putihnya kita gunting, terus kita tali sama ungunya. Oke, next ungu sampai akhir round ini. 1 single crochet di setiap stitch. Oke, itu akhir dari round ke-9. Ini hasilnya kayak gini. Ya, ini bentuk matanya udah mulai kelihatan. Belakangnya kayak gini, kita bisa gunting-guntingin aja sih kalau bingung. Mungkin sisain berapa ya? 2 cm, 2-3 cm. Ya, sedikit lebih rapi. Oke, kita lanjut di round yang ke-10. Di round ke-10 ini 12 single crochet warna ungu, terus 12 warna putih, terus lanjut 12 warna ungu lagi. Jadi harusnya lebih gampang dari sebelumnya ya, karena ganti warnanya cuma 2 kali. Oke, ini stitch yang ke-12 yang diselesain dulu, ganti warna putih. Terus kita double knot. Oke, lanjut 12 single crochet warna putih. Nah, ini tuh ada tips. Kalau misalnya nanti kita sambung pakai warna ungu, nanti warna ungunya itu bakalan kayak gini kan, kayak menggantung gini terus nyambung di sini. Dan menurutku itu kayak kurang bagus gitu. Lebih bagus kalau dia bisa nempel ngikutin bentuknya kan. Jadi nanti tiap single crochet yang ketiga, kita kan mau bikin 12 nih. Yang ketiga 6 sama 9 itu kita bakalan ikutin si ungu ini di belakang. Oke, kita langsung coba aja. Jadi ini yang 1, 2. Nah, terus yang ketiga, kita kan mau bikin single crochet kayak gini ya.
Ini ungunya diikutin aja di sini, di atas hakpennya. Jadi dianggap sama kayak si 2 ini. Tapi tetap di belakang, jangan dibawa ke depan. Nah, kayak gini aja, diselipin. Terus ini kita bikin single crochet kayak biasa. Buat 1 loop, terus diselesain. Nah, jadi dia nempel gini. Ngikutin bentuk penguinnya. Terus lanjut lagi. 4, 5. Nah, yang ke-6 ini ikut lagi di sini. Jadi kayak gini, nggak ikut ditarik ke depan. Cuman kayak diselipin doang gitu. Nah, kayak gini. Dia nempel. Kenapa nggak semua single crochet aja langsung diselipin? Nah, takutnya nanti kayak dia kelihatan gitu warna ungu di depan sini, kan jadi jelek ya. Jadi mending tiap kelipatan 3 single crochet aja. Udah cukup. Oke, lanjut. Ini yang ke-7. Terus 8. Yang ke-9. Nah, kita ikutin lagi, selipin. Oke. Jadi bagus kan? Oke, 10, 11, 12. Nih ganti warna ungu lagi. Taruh di bawah. Ini di bawah naik. Kayak gini. Tahan hakpennya, gunting putihnya. Di double knot. Kita lanjutin 12 single crochet. Ini yang ke-12. Terus kita slip stitch ke yang pertama. Dan chain. Lanjut ke round yang ke-11. Di sini agak mirip sama yang sebelumnya, tapi kita akan bikin adjustment kecil di sini karena crochet itu kan cenderung jadi miring gini ya. Nah, nanti kita tambah 1 di sini supaya nggak terlalu miring. Jadi bukan kayak tadi yang 12, 12, 12, tapi kita bakalan bikin 12, terus 13 putih, terus 11 ungu. Let's go! Oke, inget ya, ini masih sama kayak tadi, kita harus selipin ungunya ke dalam sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Kita tambahin 1. Nah, jadi dia ada di sini biar agak imbang. Kalau mau lihat yang jadi, dia kan nih, kalau misalnya kita nggak tambahin 1, dia bakalan bentuknya begini, agak miring. Jadi kita tambahin supaya jadi lebih seimbang. Sekarang kita lanjut 11 single crochet. Lanjut di round yang ke-12. Di sini kita akan ngecilin putih-putihnya ini. Jadi agak dibikin melengkung gini. Jadi hitungannya 13 ungu, terus 12 putihnya, terus 11 ungu lagi.
Hore, kita udah selesai round yang ke-12. Yeay, kita udah bisa bernafas lega karena habis ini udah nggak ada ganti-ganti warna lagi. Kecuali emang kalian mau sih. Nah, sebelum kita lanjut ke round 13, kita bakalan pasang dulu mata dan paruhnya. Aku suka pasang matanya di sekitar sini ya. Jadi nanti kan paruhnya di sini. Jadi matanya di sebelahnya aja. Jadi agak di tengah-tengah bentuk putih ini. Yang ini di sebelah sini. Ini sesuai selera aja. Kalau misalnya mau dinaik turunin, boleh. Oke, sekarang kita buat paruhnya dulu. Buat paruhnya aku pakai benang warna kuning. Jadi ini bikin magic ring lagi. Ingat ya caranya, dipegang pakai 2 jari, ditahan pakai telunjuk, terus ditwist dari bawah. Begini. Kita bakalan bikin 3 single crochet ke dalam ini. Gini, terus 1 chain. Nah, ini magic ringnya. Terus kita buat 3 single crochet. Ini 1, 2, 3. Terus ditarik, tapi nggak usah sampai terlalu rapat. Kayak gini aja cukup. Kita masukin ke yang pertama, stitch pertama. Ini agak susah, tapi nanti hasilnya bagus supaya bisa runcing gitu. Diginiin ya, kayak diputer gini. Terus masukin ke stitch yang pertama ini. Nah, kalau bingung tinggal dihitung mundur. Jadi 1, 2, 3. Yang ketiga. Ini benangnya posisinya di bawahnya gini ya. Jadi bukan di atasnya, tapi di bawahnya gini. Terus kita buat 2 single crochet di sini. 1, sekali lagi di lubang yang sama. Oke, 2. Sini agak kita keluarin dikit gitu ya, dibuka. Nah, terus bisa kita tarik. Nah, masih agak abstrak bentuknya. Terus next stitch, di sini kita bikin 2 single crochet lagi. Ini 1, 2, dan yang terakhir, ini yang ketiga, kita bikin 2 single crochet lagi di sini. Nah, ini bisa sambil ditarik, nanti udah mulai kelihatan nih ya. Ini tuh yang bakalan jadi ujung paruhnya. Nah, begini. Kita buat sekali lagi, masing-masing 1 single crochet aja. Jadi total ada 6 single crochet ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir 6. Setelah itu kita tinggal slip stitch aja ke stitch yang pertama. Ini slip stitch. Oke, terus sisain mungkin 20 cm dan dipotong. Ini bisa ditarik. Terus yang benang dalamnya ini
boleh ditarik, terus digunting aja. Jadi gini ya untuk paruhnya. Next kita jahitin ini ke mukanya. Ini kurang lebih kan di sini. Jadi nyambung di antara ininya begini. Kita masukin di salah satu tempat, misalnya di sini. Terus ke sebelahnya. Nah, yang ini kita masukin ke sebelahnya dari dalam keluar. Kayak gini. Oke, lanjut. Tetap masukin ke lubang yang sama, terus ke sebelahnya, sesuai bentuk paruhnya. Terus masukin dari dalam keluar. Dan terakhir kita langsung masukin ke dalam aja. Dibentuk lagi. Nah, supaya agak monyong gini. Sini kita bisa iketin aja. Misalnya di yang sini. Masukin, tahan loopnya. Nah, begini. Sekali lagi. Bentuk loop. Terus dimasukin, masukin loopnya. Terus ini kita bisa selipin di mana gitu, sebelahnya mungkin, atau di sini, supaya lebih aman aja. Pastikan jangan sampai tembus ke depan. Oke. Oke, ini optional, tapi kita bisa tambahin pipi. Jadi pakai benang warna pink. Pendek aja, mungkin 20 cm. Terus tinggal dijahit keluar masuk di bawah matanya. Terserah mau berapa kali. Aku 3 kali. Oke. Oke, kayak gini. Yang ini kita double knot, terus digunting. Lanjut ke pipi satunya. Kita lanjut ke round ke-13. Nah, di round ini kalau mau ganti warna boleh. Jadi kita tinggal buka aja, ganti di stitch terakhir yang di sini. Nah, jadi pas di stitch yang terakhir ini, kayak gini, nggak usah diselesain, terus ganti warna berikutnya. Kayak misalnya kalau yang ini tuh aku pakai warna hitam, terus lanjutannya pakai warna abu-abu. Tapi kalau mau sama juga boleh, jadi tinggal dilanjutin aja. Kayak di round yang ini, kita akan ada increase lagi buat nambahin kayak bahunya gitu, kecil di sini. Jadi di round ini kita bakalan bikin 8 single crochet. Terus increase
di 3 stitch yang di sini. Terus ini single crochet biasa ada 16, terus increase lagi di 3 stitch. Terus 6 single crochet. Oke, setelah 8 single crochet, terus kita increase 3 kali. Jadi increase, increase, increase. Nah, di sini kayak bikin mini bahu gitu ya. Nah, ini hasilnya setelah di increase 3 kali. Kalau dilihat dari atas tuh dia agak sedikit apa ya, kayak mencuat keluar gitu. Nanti jadi kayak bahu kecil. Terus kita lanjut 16 single crochet. Ini 15, 16. Terus kayak yang di sisi kanan tadi kita bikin increase, increase, increase. Selebihnya 1 single crochet per stitch. Oke, next di round yang ke-14 kita bakalan sambil pasang sayapnya. Ini sayap yang udah disiapin di awal tadi, ada 2. Pertama kita bikin 10 single crochet. Next kita mau pasang sayapnya. Nah, nanti kan jadinya sayapnya bakalan kayak gini ya. Dicari sisi mana aja supaya bisa bentuknya agak melengkung ke dalam badan gini ya. Terus dibalik. Nah, di sayapnya kan ada 4 stitch. Kita gabungin sama 4 stitch yang ada di sini. Langsung aja di sini, stitch pertama masuk ke stitch selanjutnya yang tadi. Terus bikin 1 single crochet kayak biasa. Buat loop, selesain. Oke, terus next masukin ke sini. Masukin ke badannya juga. Bikin 1 single crochet. Sekali lagi masukin sayapnya, masukin badannya, buat 1 single crochet. Yang terakhir masukin sayapnya, masukin badannya, buat 1 single crochet. Nah, nanti ini kan udah nempel nih sama badannya, dia bakalan jatuh. Next kita bikin 1 single crochet di setiap stitchnya, buat 16 single crochet. Oke, ini yang ke-16. Setelah 16, kita pasang sayapnya lagi di sini. Nah, sayapnya kan nanti bakalan bentuknya begini. Nah, begini. Jadi kita balik begini. Masukin ke sayapnya, terus masukin ke badannya yang sebelahnya ini. Buat 1 single crochet. Next masukin sayap, masukin badan, 1 single crochet, masukin sayap, masukin badan, 1 single crochet, terakhir masukin sayap, masukin badan, 1 single crochet. Oke, tinggal kita selesain 8 single crochet. 4 round berikutnya kita cuma akan bikin 1 single crochet di setiap stitch. Jadi totalnya ada 42 dari round 15 ke 18. Jadi aku fast forward aja ya. Sampai jumpa di round ke-19. Di round ke-19 ini kita sekali lagi bakalan increase. Jadi supaya kayak bagian bawah perutnya itu agak lebih gendut gitu ya. Polanya kita 6 single crochet terus increase. Jadi 1 2 3 4
5, 6, terus kita increase. Oke, ulangi lagi 6 single crochet terus increase. Oke, di round 20 dan 21 kita akan sekali lagi bikin 1 single crochet di setiap stitch-nya. Jadi total ada 48 stitch. Nah, ini hasil jadi setelah di round 21. Jadi kurang lebih udah jadi ya penguinnya. Sekarang di round ke-22 sampai 26 atau terakhir, kita akan pelan-pelan decrease supaya badannya nutup. Dan nanti di tengah-tengah kita mulai isi dengan dark-round. Di round ke-22 kita decrease-nya dengan pola 4 single crochet terus decrease. Aku akan tunjukin cara decrease-nya. Jadi ini 1 single crochet dulu, 2, 3, 4. Nah, terus decrease itu kita ambil front loop dari 2 stitch ini. Terus dijadiin 1. Jadi sesuai namanya decrease kan mengurangi hitungan. Dari 2 stitch jadi 1. Kita ambil front loopnya aja. Ini bagian ini. Kalau single crochet kan kita ambil dua-duanya nih yang bentuk V. Kalau decrease kita cuman ambil yang front loop sama front loop tetangganya. Kayak gini. Buat loop ke atas dan diselesain. Jadi kayak gitu cara decrease-nya. Aku tunjukin sekali lagi. Buat 4 single crochet. Terus decrease. Jadi dari stitch sebelahnya ambil front loop, stitch sebelahnya ambil front loop lagi. Terus bikin 1 single crochet. Lanjutin sampai round ke-22 selesai. Di round ke-23 masih mirip. Kita akan decrease tapi polanya 3 single crochet terus decrease. 1, 2, 3, kemudian decrease. Oke, semangat, bentar lagi kita udah hampir selesai. Udah mulai kelihatan bentuknya agak nutup. Di round selanjutnya polanya 2 single crochet baru decrease. Jadi masih mirip ya. Dua single crochet terus decrease. Ya, kita ulangi sampai akhir round ke-24 ini. Sebelum lanjut ke round 25, kita isi dulu pakai dark-round. Oke, kira-kira udah cukup. Nanti kita tambahin lagi. Round ke-25, 1 single crochet, terus decrease. 1 single crochet. Terus di sebelahnya decrease. Kita ulangi sampai akhir round ini. Oke, ini udah selesai round 25. Tinggal 1 round lagi sampai badannya selesai. Tapi sebelumnya kita make sure dulu dark-roundnya cukup. Jadi ini masih bisa ditambah. Kalau udah cukup, kita lanjut ke round ke-26 atau round terakhir. Semuanya decrease. Jadi kita decrease. Langsung aja. Terus sebelahnya decrease lagi.
Kalau udah, kita slip stitch ke stitch pertama. Tadi lupa ditandain. Satu chain. Dan ini udah bisa digunting, sisain kira-kira 20 cm. Ini kita tarik. Next, ambil jarum. Jadi untuk nutup ini, kita akan ambil front loop. Ini kan ada 8 stitch ya total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ambil masing-masing front loopnya aja. Caranya kayak gini. Ini front loop, ya kan? Kalau full kan 2 gini. Kita ambil front loopnya aja. Nah, dari luar ke dalam. Front loopnya aja. Nah, udah 8. Sekarang kita tutup. Ditarik aja. Nah, dia akan ngebentuk kayak lingkaran kecil ini, kayak magic ring yang di awal. Setelah itu kita bisa taliin misalnya di sebelahnya ini. Jadi masuk kayak gini. Ditarik, terus masukin, ditahan ya, terus masukin ke loopnya ini. Oke, kalau udah kita bisa selipin di mana aja. Misalnya kita tembusin ke belakang, kayak gini. Terus kita selip-selipin aja di sini secukupnya, mungkin 3 atau 4 stitch gitu. Oke, I think ini udah aman. Yay, our penguin. Ini bisa digunting. Kayak gini ya, jangan terlalu mepet, nanti dia bisa masuk sendiri. Nih. Kayak gitu. Sekarang kita buat kakinya. Nah, untuk kakinya kita buatnya mirip banget sama bikin sayap. Jadi mulai pakai magic ring, kayak gini. Dan bikin 6 single crochet di dalamnya. Setelah itu lanjut di round kedua, kita 1 single crochet, 1 single crochet, terus increase. 1 1 increase, 1 1 increase. Jadi total bakalan ada 8 stitch. Lanjut di round ketiga, kita buat 1 single crochet terus increase. 1 single crochet langsung. Terus sebelahnya increase. Nah, di round keempat kita decrease, jadi polanya
2 single crochet, terus decrease. Langsung aja, ini single crochet pertama, terus single crochet kedua, lalu kita decrease. Setelah selesai round keempat, sama kayak waktu bikin sayap, kita penyet. Jadi stitch yang di sebelahnya ini dia sejajar sama stitch yang kedua dari hook. Terus kita bikin slip stitch di situ. Ya, masuk lewat kedua ini. Dan satu slip stitch. Harus agak diputar. Setelah itu kita bikin 2 chain. 1 2, dan kita bikin 1 single crochet di loop yang sebelah kiri ini. Jadi kalau chain itu kan bentuknya kayak V gini ya. Kita masukin hakpen di loop yang ini, yang chain pertama, bukan chain kedua. Di chain pertama yang sebelah kiri. Oke, kita bikin 1 single crochet di sini. Terus kita slip stitch ke stitch yang sebelahnya dari kakinya ini, nembus dari depan sampai belakang, kita slip stitch, ini harus agak diputar ya, kayak gini, kita slip stitch. Nah, jadi kan bentuknya kayak jari. Next kita ulangi lagi, jadi 2 chain, 1 2, terus kita buat 1 single crochet di loop kiri chain pertama di sini. Terus kita slip stitch di telapak kakinya, nembus ke 4 loop ini, slip stitch, agak harus diputar. Oke, next kita chain 2 kali, 1 2. Ini jari yang terakhir. Kita buat 1 single crochet di loop kiri chain pertama. Di sini. Dan terakhir kita slip stitch. Terus sisain 20 cm dan digunting. Yang ini kita bisa tarik. Nah, kira-kira nanti bentuknya karena agak miring, maksudnya jarinya kayak begini ya bentuknya, kita pasangnya bakalan kayak gini. Ini untuk kaki kanan menghadap ke sini, yang kaki kiri nanti kita balik. Oke, buat sekali lagi buat kaki satunya. Ini kakinya udah jadi 2. Cara pasangnya kita tinggal jahit aja. Jadi posisinya kira-kira kayak begini ya. Nah, dari sini kita masukin dulu ke badannya. Mungkin di sekitar sini. Nanti sisi yang kita jahit kan yang bagian ini ya. Jadi kita selipin ke bagian yang menghadap ke sana. Nah, kayak gini. Terus kita bisa mulai jahit. Cari aja lubang yang kira-kira nempel gitu. Dari sini ke depannya gitu. Terus cari lubang yang sejajar dan jahit ke sebelahnya.
Oke, ini kita kurang lebih udah balik ke titik awal. Kalau dirasa masih kurang nempel, bisa sekali lagi diulang kayak gitu. Kalau enggak, cukup ditarik-tarik aja. Nah, ini udah lumayan kuat. Kita tali ke stitch yang paling dekat, misalnya ke sini. Kayak gini, tapi jangan dihabisin. Kita masukin ke loopnya. Nah, setelah itu kita bisa selipin di mana aja. Ini masukin lagi ke lubang ini misalnya. Terus kita selipin ke sini. Oke, ini udah kuat. Buat kaki kiri, nah buat kaki kirinya nanti kan kita nempelnya begini. Nah, jadi yang dijahit yang sisi sini, ini kita selipin dulu ke sini. Terus kita bisa mulai jahit ke badannya. Oke, ini kita juga udah balik. Sekarang bisa ditali. Ini di stitch sebelahnya ini. Kita masukin. Jangan dihabisin dulu, masukin loopnya lagi. Oke, terus kita selipin ke mana saja. Sudah jadi. Yay, congrats guys, you did it.